First Installment ini langkah dari Coil untuk meneruskan karir bermusiknya di era digital ini, dimana kita masih berusaha untuk memproduksi rilisan fisik dan menjual rilisan fisik, karena pada dasarnya kita mampu melakukannya aja sih. Dan berkorban siap. Nanti ada total ada 6 installment. Jadi paket installmentnya ada 6 seri, 6 judul yang sebentar lagi dalam waktu 2 minggu dekat ini udah akan muncul pre-order pemesanan untuk second installment. Perkiraannya mungkin antara 2 sampai 3 bulan sekali keluar installment baru. Jadi perkiraan dalam 6 installment ini beres dalam 1 tahunan lah. Sekarang ada yang di first installment itu sebenarnya yang ada lagu demo Coil ya, bukan lagu yang udah jadi. Jadi sebenarnya kalau yang dibilang tadi mengantisipasi, kita juga mengantisipasi seringnya Coil kehilangan materi lagu-lagunya, entah kenapa sering sekali hilang. Jadi kita coba buat begitu ada demo, jadi demo udah ada nih, belum jadi banget, hanya baru demo kita keluarin. Nah itu kita keluarinnya dalam bentuk tadi installment tadi. Jadi kalau yang kemarin ada 2 lagu demo dari Coil, nanti di second installment mungkin ada 2, mungkin lebih, belum tahu sih, kita lihat dulu aja. Gua sedang ngerjain 4 sih, Nah, tapi nggak tahu berhasil apa. 4 misalnya itu nanti yang ketiga, yang keempat, harapannya sih sampai beres itu berarti kita udah punya mungkin materi buat 1 album. Nah terakhirnya banget rencananya itu bakal jadi album Coil. Coil mah memang band merchandise. Coil teh band jualan gitu. Gue juga nggak akan capek-capek bikin band kalau nggak bisa jualan mah. Intinya Coil mah memang band merchandisement. Apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan adalah sesuatu yang sangat bagus, kualitasnya sangat bagus. Kita punya segala merchandise yang bagus, dan terutama orang nggak akan beli merchandise lah kalau lagunya jelek, ya nggak? Kalau lagunya jelek, lagunya tidak bermutu, lagunya tidak ini, orang tidak akan memakai atributnya. Jadi untuk bisa berjualan merchandise dan laku, kuncinya adalah harus punya materi lagu yang keren lah gitu. Kalau disebut produktif, mungkin band Coil ya, kita ini sebenarnya bisa dibilang band yang produktif sebenarnya. Cuma hasil karyanya kan belum bisa dinikmati karena belum ada rilisan. Kalau disebut produktif sih, kami semua berempat kita selalu membuat karya lah. Makanya banyak kita punya demo tuh berjibun gitu. Itu parameter kita bisa disebut band produktif gitu. Tapi kan nggak bisa dinikmati ya karena belum dirilis. Rilisan ya penting karena untuk memperpanjang umur band ya. Maksudnya ya band itu eksis karena ada hasil karya kan. Lumayan lah, kita 10 tahun nggak tahu, 10 tahun terakhir nggak tahu harus gimana karena kehilangan lagu, banyak lagu dan hal lain yang terlalu sulit untuk dijelaskan. Jadi kayaknya dengan si First Installment-nya kita punya jalan gitu, kita punya cara untuk membuktikan seberapa produktifnya band ini gitu. Karena ya bisa dibilang
kita berempat tuh sangat produktif kalau bikin musik ya, bikin musik apapun lah gitu. Ya mungkin dengan cara merilis installment ini jadi cepat untuk kita ada lagu baru, kita lagi iseng-iseng mau bikin cover lagu orang atau apapun lah gitu. Dan sekarang sih tinggal itu aja, tinggal kita beresin, kita rilis dalam waktu yang cepat lah. Sia teh nyaho dukun aing pabalatak pisan sia goblok sama sia teh jeung Allah bisa ada. Kalau bahan pertimbangannya mah nggak ada. Lagu-lagu sebetulnya di komputer kita banyak banget. Ya bayangin aja dalam jangka waktu dari kita ngerilis Blacklight sampai sekarang berapa tahun ya? 13. 10 tahun. Ya lebih dari 10 tahun. Kita banyak pisan bikin cover lagu orang. 100 lagu mungkin ada gitu. Banyaknya banyak pisan. Tapi nggak ada yang diselesain sampai beres gitu. Diselesain terus direkam dengan benar lah. Rata-rata cuma buat iseng doang lah. Nah, berhubung karena ada installment ini, jadi kita pikir buat yang installment pertama lebih diperuntukkan katakanlah pendengar tahun angkatan 90-an gitu. Karena kita kan Coil kan band angkatan 90-an, jadi installment pertama ini kita persembahkan untuk manusia-manusia angkatan 90-an. Jadi lagu-lagu yang dipilih lagu-lagu yang rilisan 90-an. Nah, kayaknya 4 lagu itu yang ada di katalog kita tuh 4 lagu itu udah direkam sebelumnya. Jadi pas kita ketemu tinggal ngerekam gitarnya, ngerekam bassnya, nggak dari awal direkam semuanya gitu, karena drumnya udah dibikin tahun berapa, banyak yang udah dibikin sebelumnya lah. Nah, cuman kebetulan lagu-lagu yang 90-an yang udah dibikinnya 4 lagu tersebut. Masih banyak sebetulnya lagu-lagu 90-an lain yang kita bikin, cuman kayaknya kurang representatif juga buat Coil lah gitu. Kayak misalnya kita bikin Oasis gitu ya, kayaknya lagunya terlalu Britpop, kurang mirip lah dengan lagu-lagu, vibe-nya kurang mirip dengan lagu-lagu Coil gitu. Jadi yang akhirnya kita putuskan 4 lagu tadi karena katakanlah sound dan vibe-nya senada lah dengan lagu-lagunya Coil kebanyakan gitu. Kita pengennya di zaman yang serba digital ini, kita pengen menjual rilisan fisik. Awalnya hal itu mungkin agak aneh atau agak mustahil juga ya, karena jarang sekali sekarang orang beli CD. Tapi setelah jalan dan kita keluarin pre-order, ternyata lumayan, salesnya lumayan. Tidak seburuk yang kita perkirakan di awal ide ini muncul gitu. Jadi kesimpulannya sekarang kita nggak pernah takut juga mau rilisan fisik dalam bentuk CD, dalam bentuk kaset, karena masih banyak sekali peminatnya di negara ini. Terus kenapa nggak digital? Pengennya sih nanti digital di saat albumnya rilis. Jadi kalau dalam waktu albumnya belum rilis, belum ini masih berupa demo dan segala macam, kita rilisnya dalam bentuk fisik dulu. Dalam penderitaannya kita bersorak gembira. Nggak sengaja juga sih ya nemu cara ini gitu, karena ini kan awal idenya tuh
kita kerjasama sama kolaborasi sama seniman-seniman gambar, seniman desain lah untuk bikin kaos coil yang limited edition. Ceritanya awal itunya seperti itu, awal idenya gitu. Tapi terus berkembang jadi first installment ini, jadi bundling dengan CD coil dengan isi yang lagu coil plus bonus-bonusnya ini gitu. Nah itu sebenarnya idenya itu berjalan dengan seiring waktu jalan aja gitu. Sementara itu purchase ordernya tuh sudah diumumkan gitu. Nah jadi emang pada saat orang memesan si produk ini, itu tuh kita sedang mengerjakan produk yang sedang dipesan orang-orang ini. Jadi bukannya udah ada produk jadi yang tinggal dipesan sama mereka, tapi berbarengan dengan mereka memesan PO, bareng juga dengan kita bikin musiknya, bikin desain kaosnya, bikin urusan merchandise-nya, terus segala sesuatunya itu itu sambil menjalankan produksi gitu. Jadi kebayangkan orang pesen, kita juga sambil masih mengerjakan urusan produksinya ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah ini yang berikutnya juga sama. Jadi second installment dan yang selanjutnya itu nanti prosesnya akan seperti itu. Jadi kalau kita buka PO itu berarti masakannya belum jadi gitu. Jadi kita sambil mengerjakan produksinya, kalian itu order PO gitu ke kita gitu. Makanya sebenarnya ini seru banget gitu, karena bukan buat yang order PO-nya aja deg-degan ini bakal jadi kayak gimana, kita juga deg-degan ini jadi kayak gimana nggak tahu. Jadi mudah-mudahan bisa bagus semuanya gitu. Cuma ya seru lah buat kita kayak gitu ya. Semua lagu baru yang ada di first installment ini semuanya akan ada di album baru. Tapi Pak, album barunya Coil mah paling isinya maksimal 10 lagu lah. Sementara yang akan rilis di installment ini mungkin minimal 12, minimal banget 12. Kalau kalian ngikutin karirnya Coil selama ini, kita selalu punya lagu unreleased. Jadi hampir di setiap rilisan fisiknya Coil itu kan selalu, entah itu berupa kaset atau vinyl atau CD, semua lagu tuh, semua rilisan selalu ada lagu yang nyempil 1 lagu, 2 lagu yang berbeda dibanding dengan rilisan yang sama lah gitu. Kayak misalnya di vinylnya Blacklight tuh ada lagu cover, di kaset Megaloblot ada lagu yang rilis gitu. Nah semua tuh asalnya dari kayak sekarang ini kita bikin materi lagu barunya mungkin sampai 20, tapi nanti kita pilihin yang paling mateng, yang paling fix buat rekaman dan paling bagus hasilnya itu di 9 sampai 10 lagu lah. Nah, lagu sisanya kita simpan buat materi yang unreleased tadi. Jadi kalau ada reissue kan apa sih bahasa Indonesia? Kalau ada Rilis ulang. kalau ada album yang dirilis ulang, baru muncul itu si unreleased tadi, lagu-lagu yang unreleased nggak ada di album, kita rilis di situ, rekamannya diperbaiki, segala macamnya diperbaiki biar hasil recordingnya sama dengan lagu-lagu lainnya yang ada di album. Atau mungkin juga kalau ternyata kita
ngerekam banyak banget lagu, lebih dari 10 atau bisa mungkin 16 lagu atau sampai 20 lagu, dan ternyata semuanya bagus, ya mau nggak mau kita rilisnya si album barunya jadi double album. Kalau lebih banyak lagi ya triple album, why not gitu. Untuk kalian semua fansnya Coil, dimanapun kalian berada, yang pasti mah nabung ya, karena tahun ini banyak sekali kita akan merilis segala macam barang, tentunya sangat menghabiskan duit. Cuman seperti yang kalian tahu, seperti yang sudah-sudah, jangan takut lah kalau beli merchandise-nya Coil, CD-nya Coil, kasetnya atau apapun pernak-perniknya Coil, karena semuanya limited edition. Dalam waktu sekejap barangnya habis di mana-mana dan harganya akan selalu naik. Jadi insting bisnis kalian akan diperlukan untuk menghemat dan menimbun barang. Oke? Don't worry.